Apa jawab Nabi? Paman yang baru meninggal, selang 6 bulan istrinya meninggal, dakwah gagal, ditibuki berdarah-darah. Apa jawab Nabi? La ya Jibril, jangan. Muhammad, angkat tanganmu ke langit, doamu qabul. Tak. Apa kata Nabi? Ku tahan doa pamungkasku ini untuk nanti umatku di padang mahsyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Indopos Channel dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program podcast kami Ngaco Ngobrol ala Indoposko. Namun demikian dalam tematik kali ini terkait dengan datangnya bulan suci Ramadan, kami menyebutnya Ngaco ini ngabuburit ala Indoposko, sebuah program tentang kajian keislaman terkait Ramadan yang tentunya akan menemani waktu berbuka puasa bagi para kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Mudah-mudahan menjadi satu hal yang bermanfaat. Dan dalam kesempatan kali ini lagi-lagi dan kembali Bapak Ustadz Haji Lutfi Nugraha menemani kita semua di sini untuk nantinya mengelaborasi sebuah kajian yang nanti kita dengarkan bersama, kemudian dapat kita cerna dan dialog. Mudah-mudahan ini semua dapat mulus nantinya. Dan dalam kesempatan kali ini, Ustadz Lutfi coba memberikan kita sebuah pemahaman tentang Ramadan yang menurutnya Ramadan adalah sebuah fakultas jiwa. Jadi kalau mendengar diksi fakultas itu, Pak Ustadz Lutfi, terima kasih Ustadz sudah hadir. Ya. Jadi fakultas itu literatur di sebuah bidang pendidikan yang kita tahu. Kalau mungkin kemarin sempat kita dapat rezeki berkuliah, mungkin kita mengenal istilah itu. Mungkin dalam hal-hal yang lain tentang pendidikan kita juga tahu soal itu. Nah, Ramadan salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga bulan baik, bulan untuk kita menggali seluruh pahala mendapatkannya dan lain-lain. Mengapa Ustadz Lutfi coba katakan bahwa ini adalah sebuah fakultas jiwa? Ya. Silakan dielaborasi, Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan satu bulan di antara 12 bulan adalah bulan tarbiyah. Bulan di mana kita anggap sebagai fakultas pendidikan yang paling baik, yang fakultasnya ini enggak 4 tahun. Tapi cukup 30 hari. Kalau kita bisa menjadi pelajar di fakultas itu sampai lulus menjadi alumni Ramadan di tahun itu, maka kita diharapkan bisa mengarungi kehidupan ke depan, kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Kalau kita buat analogi simple terkait dengan fakultas, fakultasnya adalah Ramadan. Ya. Rektornya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dosennya Rasulullah SAW. Literaturnya Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi. Mahasiswanya kita. Kita ini. Yang nanti tanggal 29 atau 30 Ramadan takbiran, besoknya 1 Syawal kita diwisuda menjadi alumni Ramadan. Apakah kita menjadi alumni yang membanggakan alma mater kita? Ataukah kita alumni yang bukan lulus tapi lolos? Nah, ini juga sangat berbahaya. Artinya kita ada di situ, hidup di situ, bernafas di situ, tapi tidak bisa mengambil hikmah dari situ. Berbahaya. Bahaya. Akhirnya kita menghabiskan Ramadan demi Ramadan sebegitu adanya, maka
peran Ramadan sebagai fakultas yang mendidik jiwa kita menjadi tidak berguna sama sekali. Apa yang dibina oleh Ramadan? Yang dibina oleh Ramadan tentu saja fisik kita dibina dan jiwa kita dibina. Apa sih jiwa? Itu pertanyaannya. Ada orang sakit kepala, ada sakit jiwa. Sakit jiwa. Yeah. Itu berbahaya. Kebanyakan orang sakit jiwa, badannya sehat. Yeah. Cuma orang waras yang masuk angin. Tapi mohon maaf, orang sakit jiwa, rasa-rasanya penyakit-penyakit yang kita rasakan tuh mereka nggak rasakan. Tapi lebih bahaya lagi dari penyakit fisik adalah penyakit jiwa. Penyakit jiwa, mohon maaf, bukan berarti gila. No, bukan. Tapi gampang marah, tidak ikhlas, tidak ridho, membicarakan keburukan orang, senang lihat orang susah lihat orang senang. Ini penyakit jiwa. Yang saya maksud dengan penyakit jiwa ini bukan penyakit yang seperti orang gila, tidak. Tapi penyakit-penyakit hati yang bisa membuat hati kita menjadi tidak bersih. Nah, makanya manusia ini kan ada dua unsur. Ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Unsur jasmani ini dekat ke yang buruk-buruk. Unsur jasmani. Nah, di dalamnya ada unsur rohani. Ruh. Makanya dalam filsafat jiwa sebenarnya yang disebut dengan jiwa ini kan, manusia ini kan ada 4 unsur. Pertama ada ruh. Ruh itu disebutnya life essence. Esensi kehidupan. Ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih, Allah tarik. Ini disebut dengan life essence. Dia murni hak prerogatifnya Allah. Nggak bisa diservis, nggak bisa direparasi, nggak bisa dibeli, nggak bisa. Dia life essence. Yang kedua ada akal. Akal kita punya semua. Cara membina akal, belajar, membaca, sekolah, kuliah, diskusi, seminar. Ini cara membina akal. Yang ketiga, kolbu, hati. Cara membina hati, ibadah. Nah, ini ada pendekatan ibadah. Puasa salah satu cara untuk membina kolbu. Yang keempat, fisik jasmani. Ruh kembali kepada Allah. Jasmani habis dimakan cacing tanah. Karena kita nanti hadis sahih akan bangkit dengan fisik yang baru. Bukan badan yang ini. Tapi badan yang lain. Nah, yang mana jiwa? Jiwa itu adalah perpaduan antara akal dan kolbu. Inilah yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Jadi antara ruh, jiwa, dan kolbu, ruh, akal, dan kolbu, inilah ketiganya yang akan merasakan nikmatnya surga atau pedihnya neraka. Nah, maka di bagian mana fakultas jiwa dalam Ramadan? Di keempat-empatnya ini. Oleh karenanya kita betul-betul harus memaksimalkan momentum Ramadan ini sebagai upaya kita membina akal kita, membina kolbu kita. Menjadi kolbu yang lebih bersih dan lebih rapih membina dalam kehidupan. Nah, itu. Jadi pemirsa Indopos Channel mungkin agak-agak berat nih. Tapi memang berat, tapi sangat logis karena mungkin Pak Ustadz Lutfi coba narik dulu ke apa yang menjadi esensi dari satu hal yang nanti kita akan lebih tajam lagi dan mengerucut begitu kan, terkait dengan fakultas jiwa itu yang tadi sudah dipaparkan. Dengan demikian hari ini, bulan ini Ramadan. Fakultas tadi disebutkan bagaimana cara mendidik jiwa di Ramadan ini. Nah, tepatkah momentum mendidik jiwa, mendidik hati, akal, dan lain-lain di Ramadan kali ini? Begitu. Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi mempersiapkan Ramadan sebagai bulan yang sangat spesial. Pahalanya dilipat gandakan, dosanya gampang dihapuskan. Ini kan luar biasa bulan. Ini bulan big sale. Pahala sebesar-besarnya pahala, penghapusan dosa sebesar-besar penghapusan dosa. Bisa dibayangkan kalau kita punya uang, katakan 500.000,
Lalu kita berangkat ke sebuah toko perbelanjaan, kelihatan di situ barang original, tapi diskonnya sampai 90%. Kita cek nih barang original, diskon 90%. Iya. Jadi tinggal sisa 10% dari harga. Kita mampu membayar, Iya. membeli ini barang original. Kalau kita nggak beli kan rugi sekali. Kita menahan diri, nggak beli ini sangat rugi. Kira-kira begitulah Ramadan. Ramadan adalah bulan big sale, bulan pembersihan dan pendidikan jiwa. Pertanyaannya, apa yang dididik dari jiwa di dalam fakultas ini? Kata Imam Ghazali, yang dididik di dalam jiwa di fakultas Ramadan adalah 3. Al-quwah an-natiqah, al-quwah al-ghadabiyah, al-quwah al-syahwatiyah. Al-quwah an-natiqah adalah kekuatan daya fikir. Itu yang dibina di Ramadan. Kita menjadi lebih tenang, membanyak membaca Al-Quran, dan orang-orang yang banyak membaca Al-Quran, tingkat kecerdasannya lebih tinggi ketimbang orang yang tidak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dia membaca bahasa yang bukan bahasa ibu. Bahasa yang bukan bahasa ibu. Bahasa yang bukan bahasa ibu. Kalau kita bicarakan bahasa ibu. Iya, hari-hari gitu ya. Ada lagi bahasa yang bukan bahasa ibu, yang hurufnya bukan huruf Latin. Sehingga butuh kecerdasan tersendiri untuk bisa membaca Al-Quran. Orang-orang yang bisa membaca Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran, tuh biasanya kecerdasan mereka lebih tinggi daripada orang biasa. Karena mereka menguasai yang bukan bahasa ibu mereka. Jadi al-quwah an-natiqah. Yang kedua, al-quwah al-ghadabiyah. Kekuatan marah. Coba bayangin. Energi ini kita nih, sebagai bagian dari fisik manusia, kita punya kekuatan untuk marah. Dalam artian, kita punya daya emosi. Daya emosi yang bisa jadi, kalau emosi sudah meninggi, al-quwah an-natiqahnya jadi kecil. Kalau orang emosinya naik, akalnya ketutup. Iya, betul. Gitu, coba lihat. Yang paling parah yang ketiga, al-quwah al-ghadabiyah, al-quwah asy-syahwatiyah. Kekuatan syahwat manusia. Syahwat jangan selalu diartikan buruk. Jangan selalu diartikan buruk. Syahwat itu sesuatu yang baik. Tapi kalau dia tidak dikelola dengan baik, bercampur dengan al-quwah al-ghadabiyah, bayangkan syahwat nyampur sama marah, kira-kira gimana tuh jadinya? Luar biasa ini. Kekuatan yang membuat, seorang ibu membunuh anaknya. Syahwatiyah dengan ghadabiyah enggak bercampur satu aja udah bisa mengalahin an-natiqah. Apalagi 2 lawan 1. Iya. Kalau 2 lawan 1, asy-syahwatiyah dan al-ghadabiyah bersatu, udahlah ada syahwat, ada marah. An-natiqah otomatis hilang. Itulah kenapa seorang anak bisa memukul ibunya. Seorang ibu bisa membunuh anaknya. Suami bisa memukuli anak dan istrinya. Berapa banyak kita lihat berita, ibu lagi gendong anaknya dipukul sama suaminya. Itu kalau dalam filsafat jiwa, itu fakultas jiwanya kacau. Fakultas jiwanya. Seseorang harus punya daya marah, harus punya. Seseorang harus punya syahwat, harus punya. Tapi seseorang juga menjadi lebih matang dengan an-natiqah, dengan daya pikir dia. Kita kan sahur, kita berbuka, kita bukan butuh syahwat makan. Kalau syahwat dibunuh, berarti membunuh manusia. Kenapa? Karena syahwat itu include ke diri. Membunuh syahwat berarti membunuh diri. Sahur, buka, begitu nikmat dan lezatnya sajian penganan disajikan, makanan, minuman, syahwat nggak ada. Nggak ini juga kita. Nggak jadi. Coba lihat, orang sakit. Iya. Orang sakit diopnam. Katakan sakit tipes, misalnya diopnam 4 hari. Ayam bakarnya nggak makan. Kenapa? Syahwat makannya nggak ada. Tapi orang sehat, makan nasi sama sayur asem, nambah. Bayangin sayur asem itu sama daging ayam goreng, itu kan lain. Harganya, rasanya. Tapi kenapa orang sehat, memang orang sehat kan cirinya 2. Orang sehat, cirinya 2. Pertama, senyumnya manis.
Kalau sakit, mana ada senyum. Iya, Takut. iya, Kalau iya. sakit baru mood. Yang kedua, Iya. orang sehat, makannya banyak. Iya, iya. Orang sehat. Heeh. Coba lihat, orang sehat sahur, makan banyak. Orang sehat buka puasa, wah, tambah banyak. Tambah banyak. Iya, iya. Orang sakit buka puasa, nggak enak. Artinya syahwatiyah itu memang kita Ya, miliki, kita punya kita miliki, dan itu bukti fitrah manusia. fitrah manusia. Fitrah manusia. Itulah membedakan kita dengan malaikat. Mhm. Malaikat menjadi baik karena emang diinstal oleh Allah, tidak punya potensi buruk. Hewan Mhm. diinstal oleh Allah cuma al-quwah asyahwatiyah aja. Mhm. Akal dia nggak punya. Makanya wajar kalau ayam udah naik birahinya, di pinggir gang kawin jadi. Iya, iya, iya. Jadi. Heeh, benar. Karena dia tidak diinstal al-quwah an-natiqah. Iya, iya. Dia hanya punya al-quwah asyahwatiyah. Nah, sangat berbahaya kalau 2 lawan 1. Mhm. Ini sangat amat berbahaya. Mhm. Sehingga banyaklah kejadian-kejadian buruk yang kita anggap sebagai ya sebuah konflik di tengah-tengah masyarakat, Mhm. sosial masyarakat. Maka pendidikan kan jadi penting banget. Mhm. Dalam fakultas jiwa ini, pendidikan jadi penting banget. Sehingga membangun manusia sebenarnya adalah membangun natiqahnya, membangun ghadabiyahnya, dan membangun syahwatiyahnya. Kalau ditanya, dalam Islam boleh nggak marah? Boleh. Boleh. Dan Nabi mencontohkan cara marah. Iya, ya. Nabi beres sholat di masjid, Ada satu kisah tuh ya. dalam kisah hadis sahih, Nabi menengok ke makmum sepi, Nabi marah, Iya. di absen langsung, Nabi berdiri, kemana si fulan, kemana si fulan, kemana si fulan. Dijawablah para sahabat, mereka berdagang, mereka gini, mereka gini. Besok sholat yang berikutnya, kata begini Nabi, hadirkan mereka ke masjid, suruh mereka sholat berjamaah, atau kubakar rumah mereka. Mhm. Kalimat itu kan diucapkan dengan marah dong. Pasti. Suruh mereka ke sini atau kubakar rumah mereka. Iya, Itu kan iya. kalimat marah, Mhm. al-ghadabiyah. Mhm. Kan nggak mungkin dong Nabi ngomong gini, suruh mereka kemari, Iya. kubakar rumah mereka. Nggak Kan mungkin. nggak mungkin. Itu salah intonasi Iya, iya. dan salah emosi. Itu Ah. kalau Mhm. pemain sandiwara begitu cara bacanya, Iya, iya. salah dong. Karena marah itu juga kan ada ekspresi yang terlihat, Iya. baik secara verbal maupun fisik begitu ya, dalam hal ini Body wajah language-nya begitu ya, kelihatan. kelihatan. Tapi marah yang seperti apa? Mhm. Makanya menurut para ulama, ada ghadab, ada syaja'ah, itu lain. Aduh, gitu. Marah seperti apa yang dibenarkan dalam Islam? Ghadabiyah ditambah syariah memunculkan syaja'ah. Dia marah dengan tuntunan syariah. Mhm. Boleh. Hasilnya apa? Asyaja'ah. Mhm. Nabi kita dihina. Kita marah dengan tuntunan syariah. Itu namanya syaja'ah. Jadi boleh kita marah. Orang tua kita dihina, kita bela orang tua kita. Itu syaja'ah. Mhm. Nah, tinggal cara membelanya yang benar. Coba cek dalam hadis-hadis Sahih Bukhari Muslim. Nabi bilang, ku bakar rumah mereka. Apakah Nabi pernah bakar rumah orang? Tidak Tidak. pernah. Mhm. Tidak pernah. Mhm. Jadi itu cuma simbolik. Mhm. Itu simbolik betapa Nabi marah Mhm. karena alasan syariah. Mhm. Kita juga begitu. Mhm. Kita boleh marah terhadap sesuatu yang mengganggu diri kita dengan tuntunan syariah, tapi jangan marahnya kita menghancurkan sesuatu. Itu tidak boleh. Mhm. Karena dalam kemarahan Nabi tidak pernah menghancurkan sesuatu. Mhm. Dan Nabi marah karena syariah, bukan karena dirinya. Nabi kan di Taif ditimpuki. Bayangin Nabi. Pamannya meninggal, istrinya meninggal. Kata Allah sebelum Isra Mi'raj, berangkat kau ke Taif. Mhm. Wilayah 90 kilo dari Mekah ke atas, naik. Itu wilayah kayak kalau kita nih wilayah puncak. Puncak. Dingin dan subur. Mhm. Umumnya orang dingin dan subur itu orangnya lembut umumnya. Iya, iya. Beda sama wilayah pesisir pantai yang keras. Keras. Atau hutan, laut keras. Kalau lembut. Nabi berangkat ke sana seorang diri. Boro-boro berhasil dakwahnya. Ditimpuki, dicaci maki, Nabi berdarah-darah. Mhm. Nabi lari menyelamatkan diri karena sudah ekstrim sekali orang Taif. Nabi berteduh di bawah pohon anggur,
Jibril muncul. Ya Muhammad, ini udah keterlaluan, kalau bahasa Betawi bilang. Ini udah kebangetan. Tapi aku Jibril tidak mungkin menghukum mereka tanpa permintaanmu. Tuh lihat Jibril tuh, dia ngerti, dia ngerti struktur jabatan itu, dia ngerti. Nggak mungkin dia tiba-tiba ajak mereka 10 dihancurin Taif, enggak. Ya Muhammad, keywordnya di engkau. Keywordnya di engkau. Angkat tanganmu ke langit. Ku hancurkan mereka. Tapi aku ndak boleh hancurkan mereka langsung. Butuh keyword darimu. Lihat Jibril, adabnya kepada Nabi. Nggak ngalahin atasan. Gitu. Atasan nggak boleh bawahan nggak boleh nyundir atasan. Nggak boleh. Apa jawab Nabi? Paman yang baru meninggal, selang 6 bulan istrinya meninggal, dakwah gagal, ditimpuki berdarah-darah. Apa jawab Nabi? La ya Jibril, jangan. Muhammad, angkat tanganmu ke langit, doamu qabul. Tak. Apa kata Nabi? Ku tahan doa pamungkasku ini untuk nanti umatku di padang mahsyar. Nabi Adam udah menghabiskan semua doa. Nabi Nuh menghabiskan semua doa. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihissalam, seluruh para nabi sudah menghabiskan semua doa mereka di dunia. Rasulullah masih punya satu doa. Kata baginda Nabi, enggak Jibril, enggak. Aku enggak mau marah, aku enggak mau berdoa. Ku tahan doa pamungkasku ini untuk nanti syafaat umatku di padang mahsyar. Nabi enggak marah, bisa dibayangin. Jadi nanti Nabi masih nyimpan satu doa. Saat kita nanti kalang kabut di padang mahsyar, Nabi akan berdiri, itulah keluar doa pamungkasnya Nabi. Ya Allah, syafa'atan li ummati, itu doa. Nah tinggal sinyal kita ketemu nggak sama sinyal syafaat Nabi. Itu kalau walaupun Nabi bilang syafa'atan li ummati, sinyalnya lain. Nggak kena kita, nggak masuk. Contoh, orang yang beda agama sama kita nggak akan kena syafaat Nabi karena sinyalnya lain. Jadi kita betul-betul sinyal kita sama Nabi yang mesti sama. Kenapa? Karena kita butuh syafaat Nabi. Begitu sinyal sama, syafaatan li ummati dari dua Nabi ini masuk. Nah, maka fakultas jiwa dalam Ramadan ini betul-betul. Jadi kalau Ramadan sehat secara fisik pasti. Ilmu medis sudah menjelaskan itu. Tapi Ramadan sehat secara jiwa. Kita menahan amarah, kita menahan syahwat di Ramadan. Itu luar biasa. Jadi syahwat ini bukan dibunuh, tapi dikelola. Dikelola. Boleh nggak kita makan ayam goreng? Boleh, tapi nanti. Bukan nggak boleh, boleh. Bulan puasa Pak Ustadz, boleh nggak minum es jeruk? Boleh. Tapi nanti. Apalagi kalau jeruknya pakai kelapa. Es kelapa jeruk. Boleh. Tapi nanti. Mohon maaf cakap. Pak Ustadz, boleh nggak Ramadan berhubungan suami istri? Boleh. Tapi nanti habis buka. Jangan habis taraweh. Habis boleh. Kenapa? Syahwat tidak mungkin dibunuh. Karena membunuh syahwat berarti membunuh diri. Kenapa? Karena diri dengan syahwat betul-betul nggak bisa dipisahin. Maka al-quwa an-natiqah, al-quwa al-ghadabiyah, dan al-quwa al-syahwatiyah, inilah pendidikan fakultas Ramadan yang disiapkan Allah untuk kita. Sehat akal, sehat qalbu. Kalau ruh emang udah life essence dari Allah. Kalau jasad memang udah akan mati lah. Nanti yang akan terus masuk ke alam barzakh, masuk ke padang mahsyar, masuk ke yaumul mizan, masuk ke sono kemana, ke sirat, itu semua akal, qalbu, ruh. Ini karena jasad kita udah tidak ada. Baik, Pak Ustadz Lutfi, ini waktunya singkat saja kita karena beberapa saat lagi juga azan maghrib akan berkumandang, waktunya berbuka puasa. Namun demikian elaborasi, penjelasan, pencerahan dari Ustadz Lutfi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Pada lain kesempatan tentunya kita akan sambung lagi, kita akan ngaco lagi, ngabuburit ala Indoposko pada momen berikutnya. Terima kasih Ustadz Lutfi. Baik, pemirsa Indopos Channel,
program podcast Ngaco. Demikianlah hari ini Ramadan sebagai fakultas jiwa yang dibawakan oleh Ustadz Lutfi sudah mencerahkan kita bagaimana intinya kita bisa mengelola, mengatur hal-hal yang menjadi satu fitrah dari diri kita, baik itu amarah, syahwat, dan lain-lain. Di Ramadan inilah satu momentum yang tepat bagaimana kita mengelola semuanya, bukan berarti tidak boleh, namun ada waktunya ketika hal-hal tersebut dibolehkan. Demikianlah podcast Ngaco kali ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat berbuka puasa kepada kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa ke depannya kesehatan lahir dan batin senantiasa menyertai untuk kita menjalani hari-hari berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.